Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahyuni dengan NIM 2023-143684, Prodi PGSD kelas 2R, MK Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Pergulatan Islam dan modernitas merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslimin dewasa ini. Secara historis, proses modernisasi dunia muslim sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonisasi, tetapi lebih dari itu, mereka juga membawa misi untuk memancarkan mega proyek yang disebut modernisasi, berupa paket besar dari Barat yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Akibat modernisasi yang kadang-kadang terlihat sengaja dipaksa itu telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Uniknya, ketegangan teologis ini secara tak artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang." Benar mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Sebenarnya terjemahan Hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat. Manusia berperan sebagai ibadullah dan khalifatullah fil ard, dan bagaimana mewujudkannya. Beribadah kepada Allah SWT merupakan tugas pokok, bahkan satu-satunya tugas dalam kehidupan manusia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia dan sebagai apapun dia seharusnya dijalani dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembahku." Agar segala yang kita lakukan bisa dikategorikan ke dalam ibadah kepada Allah SWT, paling tidak ada 3 kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama, 1. Melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Keikhlasan merupakan salah satu kunci bagi diterimanya suatu amal oleh Allah SWT, dan ini akan berdampak. 2. Melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Manakala seorang muslim telah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah SWT, maka tidak ada penyimpangan dalam kehidupan ini yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi sesuatu yang menyenangkan. 3. Melakukan segala sesuatu dengan tujuan mengharapkan ridho Allah SWT, dan ini akan membuat manusia hanya punya satu kepentingan, yakni ridhonya. Bila ini yang terjadi, maka upaya menegakkan kebaikan dan kebenaran tidak akan menghadapi kesulitan, terutama kesulitan dari dalam diri para penegaknya. Hal ini karena hambatan itu seringkali terjadi karena manusia memiliki kepentingan lain yang justru bertentangan. Semua manusia secara potensial bil quwwah diciptakan untuk menjadi khalifatullah. Namun agar potensi tersebut menjadi nyata, bil fi'li terdapat sejumlah kriteria yang harus dimilikinya, yaitu ilmu, iman, amal saleh, memberikan keputusan dengan benar, tidak mengikuti hawa nafsu, dan beramar ma'ruf dan nahi mungkar, barulah khalifah Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan
Di muka bumi seorang khalifah, para malaikat serentak berkata, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya, padahal kami senantiasa bertasbih dan mengunjungimu dan mensucikanmu. Seraya Allah menjawab. Ayat di atas termasuk dari sekian firman Allah Ta'ala yang senantiasa segar dibahas dan dikaji hingga saat ini para ulama, khususnya mufassirin, ahli tafsir Al-Quran, belum puas dan tidak henti-hentinya mengungkapkan dan mengeksplorasikan sedalam-dalamnya maksud dari ayat tersebut. Untuk mendapatkan kebenaran darinya, alasan mereka jelas dan sederhana, karena ayat ini mencakup instansi manusia yang sebenarnya. Kriteria Khalifatullah adalah 1. Ilmu. Kriteria pertama adalah ilmu. Pada ayat yang telah disebutkan terdahulu, selanjutnya disambung dengan ayat yang berbunyi, Dia mengajarkan kepada Adam asma, nama-nama benda, semuanya, kemudian Dia mempertunjukkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, B. Modernitas itu dilakukan tajdid, apa arti dan bagaimana aplikasinya. Memulai dari pahaman modernisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah modern artinya terbaru, diartikan sebagai arah berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Sementara istilah modern sebagai suatu paham gerakan modernisme diartikan sebagai gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional menyesuaikan dengan aliran-aliran modern di filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Memang sejatinya kata modernisme tidak hanya berarti orientasi kepada kemodernan, tetapi lebih merupakan sebuah terminologi khusus, sebab pada faktanya modernisasi tersebut adalah modernisasi agama, yaitu sebuah sudut pandang religi. Perkembangan sains yang meliputi pula negeri-negeri muslim, makna sangat dimungkinkan adanya cendekiawan muslim yang terpengaruh terhadapnya. Melalui pengertian di atas, nampak bahwa modernisme lahir sebagai upaya untuk menggantikan paham-paham klasik dengan sesuatu yang baru dan sesuai dengan suasana hidup serba modern. Tak peduli apapun bentuk paham klasiknya, semuanya mesti menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang modern, baik dengan cara melepaskan diri dari keyakinan lama seutuhnya menuju keyakinan baru dengan merubah atau memoles yang lama agar sesuai dengan yang modern. Intinya adalah menjadi beliau atau bunglon. Dalam literatur kita banyak ditemukan istilah modernisme dan tajdid digunakan untuk sebuah pekerjaan yang sama, seolah-olah keduanya tidak ada perbedaan. C. Arti al-Islam majzumun bil muslim dan bagaimana menyikapinya. A. Perbedaan aliran. Perbedaan pemahaman dalam Islam sebaiknya disikapi pengantasan. Sikap ini ada baiknya kita belajar dari para imam mujtahid yang tak perlu diragukan kepakarannya dalam mengantisipasikan terjadinya keragaman pemahaman agama. Sebagai contoh, Imam Syafi'i berkata, apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku, dan buanglah pendapatku yang timbul dari ijtihadku. Dan salah satu isu menarik dalam sikap keberagaman kaum muslim adalah pluralisme, yakni keberagaman pemahaman terhadap teks-teks agama yang diakibatkan oleh cara menafsirkan teks tersebut. Keragaman penafsiran muncul disebabkan oleh latar belakang memahami teks yang berbeda. Nabi bersabda, antum alamu bil umuri dunyakum. Apa ajaran yang terkandung dalam sabda ini kaitannya dengan Islam, modernitas, keseimbangan dunia dan akhirat? Adakah orang yang telah benar-benar merasa kehidupan dunia dan akhiratnya sudah seimbang? Mari kita berhitung. Kalau maksud seimbang adalah 50-50, maka seharusnya 50%.
waktunya untuk dunia dan 50% waktunya untuk akhirat. Adakah yang mampu membagi waktu sedemikian? Dan sebenarnya makna seimbang atau adil itu tidak mutlak 50/50 seperti seorang membuat air kopi. Kalau kopinya setengah gelas, gulanya setengah gelas, kemudian airnya juga setengah gelas, maka tidak jadi air kopi. Makna adil atau seimbang adalah proporsional sesuai dengan kadarnya. Jadi seberapa? Kesimpulannya adalah kita memulai dari paham modernisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah modern artinya terbaru diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntun zaman, sementara istilah modern sebagai suatu paham gerakan modernisme diartikan sebagai gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern di filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Memang sejatinya kata modernisme tidak hanya berarti orientasi kepada kemodernan, tetapi lebih merupakan sebuah terminologi khusus sebab pada faktanya modernisasi tersebut adalah modernisasi agama, yaitu sebuah sudut pandang religius yang didasari oleh keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan budaya modern membawa konsekuensi